Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqnah Hibatalah dalam pembelajaran online ini. Jadi pada video kali ini nanti kita akan bahas materi yaitu nilai mutlak, materi kelas 10 semester 1 nih ya. Jadi nanti di dalamnya ada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak juga. Nah, sebelum masuk ke penjelasan saya, jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya terus berkarya ya dalam dunia pembelajaran online gitu ya. Oke, jangan lupa untuk di-share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu ini videonya bisa bermanfaat untuk mempermudah proses pembelajaran. Oke, lanjut materinya. Oke, jadi masuk materinya ya. Jadi kita akan ngomongin masalah nilai mutlak. Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar apa itu arti kata mutlak, itu biasanya misalkan di sepak bola. Di sepak bola itu ada yang namanya wasit. Wasit itu biasanya keputusannya tidak dapat diganggu gugat atau bersifat mutlak. Jadi benar atau salah pun harus dianggap benar semuanya. Salah juga dianggap benar, benar pun harus dianggap benar. Jadi misalkan ada keputusan yang kontroversial tapi semua pemain harus menerima. Nah, padahal di sini wasit itu kan manusia yang bisa salah ya, tapi karena keputusan bersama dan dianggap mutlak, maka dia selalu benar. Jadi mirip sifat kayak cewek ya. Cewek itu juga sama ya kan, dia itu juga manusia, sebenarnya bisa salah, tapi di dunia ini tuh udah terdoktrin bahwa cewek itu selalu benar. Nah, jadi nilai mutlak tuh sama dengan kita mempelajari cewek, yaitu selalu benar. Nah, tapi dalam matematika, nilai mutlak itu maksudnya mungkin bisa dibilang dia itu kalau benar itu dianggap sesuatu yang positif, berarti kalau nilai mutlak itu akan menjadi selalu positif. Jadi bilangannya mau negatif mau positif itu akan selalu dianggap positif. Nah, itu dulu. Oke, jadi konsep lain untuk ngomongin masalah nilai mutlak itu adalah jarak ya. Jadi dalam fisika maupun dalam matematika yang namanya jarak itu nggak ada yang negatif ya. Contohnya misalkan dalam matematika itu ada garis bilangan. Contohnya misalkan seperti ini. Jadi misalkan saya punya suatu garis bilangan. Jadi ini ada sebuah garis bilangan, katakanlah di sini 0 ya. Lalu di sini itu 3 dan di sini min 3. Nah, jarak antara min 3 ke 0 dengan 0 ke 3 sama atau beda? Kalau kita ngomongin jarak ya. Jadi misalkan 0 ke 3 itu kan lewatin 1, lewatin 2. Berarti dia nanti ada 1, 2, 3. Ada 3. Dari 0 ke min 3 berarti nanti dia ngelewatin min 1, min 2, dan 3. Berarti nanti dari 0, min 1, 1, 2, 3. Kalau kita ngomongin jarak, dia akan sama aja. Mau dia ke arah negatif atau positif itu sama. Jadi konsepnya kayak gitu nilai mutlak. Contohnya misalkan ada mas-mas dari ekspedisi nih ya. Dia nyari rumah. Nah, dia nyari rumah. Nah, dia ternyata udah ngelewatin rumah itu atau kelewatan gitu. Terus dia ketemu orang nih di sini nih. Tanya sama orang ini. Orang yang di sini pasti akan jawab. Dan dia nggak akan ngomongnya kayak gini. Wah, masnya udah kelewatan. Mas bisa mundur sekitar min 50 meter. Masa ngomonginnya min 50 meter? Terus berarti motornya mundur gitu. Ya, motornya digas mundur kan nggak mungkin. Salah ya. Nah, pasti masnya yang di sini pasti bakal jawab, masnya putar balik aja nanti 50 meter kanan jalan. Jadi konsep jarak itu bisa digunakan untuk menggambarkan nilai mutlak. Itu. Oke, sekarang kita akan coba gambarkan bagaimana kalau misalkan nilai mutlak ini dibawa ke dalam bentuk matematisnya. Jadi akan saya perkenalkan dulu nilai mutlak itu biasanya nanti dituliskan bentuknya seperti ini. Dia ada kurung tegas ya. Ini yang disebut dengan mutlak X. Jadi ini disebut dengan mutlak X. Nah, nilai X yang di dalam ini nanti bisa variabel, bisa diisi variabel, bisa juga konstanta. Konstanta itu angka maksudnya ya. Jadi ini tuh angka. K atau bilangan itulah gampangannya ya. Oke. Lalu dalam matematika nilai mutlak X itu didefinisikan menjadi 3. Yang pertama itu untuk X positif. Jadi untuk X yang lebih dari 0. Lalu yang kedua adalah 0. Ini untuk X sama dengan 0. Lalu yang terakhir ini adalah min X. Nah, ini untuk X kurang dari 0. Nah, maksudnya apa? Misalkan kayak gini. Saya akan jelaskan definisi ini. Ya, penggunaannya dalam bilangan. Jadi contohnya kalau misalkan sudah ada angkanya. Jadi misalkan contoh, saya punya, katakanlah di sini mutlak 3. 3 di sini sebagai X-nya kan. Kan di dalam mutlak tuh X ya. Berarti X-nya itu 3. Boleh digambarkan X-nya 3. Sementara 3 ini kan lebih dari 0 ya. Kalau lebih dari 0 maka definisinya adalah ini. X kembali ke dianya sendiri. Berarti X. Jadi tulis 3. Mutlak 3 sama dengan 3. Lalu contoh lain, misalkanlah mutlak min 2. Nah, berarti di sini min 2 itu adalah sebagai X-nya. Ya. Sementara min 2 itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 nih, dia definisinya adalah min X. Berarti ini berubah jadi min X. Sementara X-nya tadi berapa? X-nya adalah min 2. Jadi X-nya adalah min 2. Jadi min dalam kurung min 2. Atau jawabannya adalah 2.
Gampangannya gini aja, kalau misalkan ada bilangan negatif dimasukkan ke dalam mutlak atau dimutlakkan, itu selalu jadi positif. Definisi ini hanya untuk mengenalkan kalian nanti kalau misalkan dalam bentuk persamaan. Oke, itu ya. Dan satu lagi kalau yang nol nih ya, kalau yang nol pasti jelas dalamnya nol. Jadi misalkan saya punya mutlak nol. Nah, ini akan sama dengan nol. Karena di dalamnya sini X-nya nol. Jadi sehingga dia akan menghasilkan nol. Itu. Oke, jadi dalam nilai mutlak itu juga termuat nanti beberapa sifat ya, tapi nggak akan saya jelaskan semuanya. Nanti aplikatif aja. Kalau kita ketemu misalkan persamaan atau soal yang membutuhkan sifat, akan saya jelaskan di video-video selanjutnya juga. Oke, jadi misalkan seperti ini. Jadi saya misalkan katakanlah dalam operasi bilangan biasa ya, katakanlah saya punya 2 dikurangi 3. Jadi mutlak 2 dikurangi 3. Maka kalau kalian ketemu bentuk seperti ini diselesaikan dulu dalamnya. Jadinya min 1 atau 1. Sama nggak kira-kira nanti mutlak 2 min 3 dengan mutlak 3 min 2? Sama nggak? Kita akan cek. Nah, nanti setelah kita akan cek, kita akan tahu sifat bahwa A min B ini akan sama dengan B min A. Coba kalau 3 min 2 ini kita operasikan. 3 min 2 itu berapa? 1 juga kan, sama ya. Berarti mutlak 1 adalah 1. Jadi antara dari 2 ini, antara 2 min 3 akan sama dengan 3 min 2. Nah, ini adalah sifatnya. Sifat yang pertama. Penting. Terus sifat yang kedua ada sih nanti tentang perkalian dan pembagian. Contohnya misalkan seperti ini. Misalkan sifat yang lain itu adalah mutlak A dikali mutlak B itu akan sama dengan mutlak A dikalikan mutlak B. Jadi bisa dipisah gitu ya. Kalau mutlak AB itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Ada juga dalam pembagian nanti. Jadi kalau pembagian nanti mutlak A per B ini akan sama dengan mutlak A dibagi mutlak B. Ini sama. Dan sifat-sifat yang lain nanti masih banyak banget ya yang perlu kalian ketahui, tapi kita aplikatif aja. Nanti ketika ketemu yang membutuhkan keterangan sifat akan saya jelaskan. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke persamaan linear satu variabel atau satu variabel nilai mutlak, atau biasa kalau misalnya di buku paket itu nyebutnya adalah PLSVNM. Wes karep mulah. Iya. Ini ya PLSVNM ini biasanya kalau dalam buku paket itu nyebutnya seperti itu. Nah, kita akan ngomongin sebuah persamaan. Nah, persamaan itu tuh kalimat terbuka ya. Jadi belum tentu dia benar atau salah, nggak kayak cewek ya. Bisa aja dia salah tapi nggak mau dianggap salah. Nah, itulah sifat cewek ya. Jadi persamaan itu tuh seperti itu. Jadi nanti kita akan buktikan dulu nilai kebenarannya, dia bisa benar atau salah. Jadi suatu persamaan tuh pastinya dia nanti memuat yang namanya variabel. Apa bedanya persamaan dan kesamaan? Jadi ada juga yang disebut dengan kesamaan. Kesamaan itu apa bedanya dengan persamaan? Bedanya ini, kalau kesamaan itu udah jelas. Misalkan contoh 3 itu sama dengan 9 dibagi 3. 5 itu sama dengan 10 dibagi 2. Tapi kalau persamaan bentuknya bisa seperti ini. 2x sama dengan 2. Nah, ini kita belum tahu apakah persamaan ini tuh benar. Kita harus cari dulu nilai x-nya ini biar nanti persamaannya itu benar. Ada nilai kebenarannya gitu loh. Oke, gitu ya. Jadi kita nanti akan ngomongin persamaan linear satu variabel. Jadi sebelum ke sini kalian juga harus pandai atau lihai dalam mengoperasikan bentuk persamaan. Nah, nanti untuk video persamaannya atau persamaan linear satu variabel akan saya berikan nanti ya setelah video ini saja. Oke, itu. Oke. Jadi kita masuk bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel nilai mutlak atau PLSVNM. Nah, itu ya. Panjang. Jadi ada beberapa cara yang ditawarkan. Saya menawarkan ada 3 cara. Yang pertama itu caranya menyelesaikannya. Jadi cara menyelesaikannya itu yang pertama itu menggunakan grafik. Menggunakan grafik. Lalu yang kedua itu menggunakan definisi. Nah, definisinya tadi ya yang ada 3 itu loh. Yang X, nanti jadi X, jadi 0, dan jadi min X itu loh. Nah, terus yang satu lagi itu dia bisa juga diselesaikan dengan kuadrat kedua ruas. Nah, kenapa bisa diselesaikan dengan kuadrat kedua ruas? Karena ternyata mutlak X itu dia punya sifat bahwa mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Jadi mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Nah, itu ya. Coba saya punya sedikit kuis ini. Tolong kalian pecahkan ya kalau misalkan kalian nonton video ini. Apakah antara akar X kuadrat itu apakah sama dengan X dipangkatkan 2/2
Apakah ini sama? Silahkan nanti kalau misalkan kalian bisa dijawab nanti di kolom komentar bisa atau enggak. Kalau misalkan enggak bisa, kenapa alasannya? Kalau bisa, kenapa alasannya? Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini saya hapus dulu aja kuisnya. Kita lanjutkan. Jadi ada 3 cara ya. Yang pertama tadi menggunakan grafik, lalu menggunakan definisi, dan menggunakan kuadrat kedua ruas. Nah, kita akan coba pelajari dulu kalau menggunakan definisi. Kalau pakai definisi. Jadi contohnya gini, kalau kita pakai definisi itu cuma ada 2, definisi positif dan definisi negatif. Contohnya misalkan saya punya, katakanlah saya punya mutlak X sama dengan 2. Gampangnya gini, kita akan cari nilai X-nya ini biar menghasilkan angka 2. Yang bisa masuk kalau misalkan pakai nalar aja lah, itu apa? X-nya. Berarti X-nya cuma ada 2 dan satu lagi min 2. Karena kalau kedua ini dimutlakkan, ketemunya adalah 2. Jadi jawabannya ada 2, yaitu 2 dan min 2. Sama, definisi itu nanti kayak gitu. Berarti ada definisi, ini 2 positif ya, berarti ada definisi positif, ada juga definisi negatif. Definisi yang positif, belakangnya ini tinggal kamu ganti. Positif juga. Positif tetap ya. Kalau yang negatif, yang belakang atau yang angka ini, itu tinggal diganti negatif. Nah, gitu ya. Jadi X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Oke, contoh lagi wes. Misalkan kayak gini. Mutlak X min 1 sama dengan, oh salah maaf. Mutlak X min 1 sama dengan 2. Berarti ada definisi positif dan definisi negatif. Definisi positif berarti yang ini itu tetap positifkan aja. Jadi X min 1 sama dengan 2. Lalu definisi yang negatif, berarti nanti X min 1 sama dengan min 2. Gitu ya. Ulang, saya salah. Min 2. Jadi ada definisi positif dan definisi negatif. Nah, di sini inilah yang namanya persamaan linear satu variabel. Kalian tuh membiarkan atau pengen yang namanya X-nya ini jadi sendirian. X-nya itu biar terdefinisi sendirian. Maka harus dipindah. Min satunya harus dipindah. Kalau saya biasanya membahasakan dipindah saja daripada ya sebenarnya yang sesuai konsep atau sesuai kaidah matematika itu gini. Ini kan biar min satunya hilang, maka kedua ruas ya. Kedua ruas ini kan ditambah 1. Maka nanti yang di sini jadinya X min 1 ditambah 1. Yang sini juga sama, nanti jadinya 2 ditambah 1. Jadi kedua ruas itu harus ditambah 1. Ini habis ya, 1 sama ini berarti X sama dengan 3. Tapi kalau saya dengan konsepnya itu tinggal dipindah aja. Contoh yang ini ya, yang negatif ini akan kita definisikan. Jadi X min 1 sama dengan min 2. Min satunya biar hilang, kita pindah ke sana. Kita pindah ke sana. Tadinya kalau min, dia berubah jadi plus. Jadi X sama dengan min 2 ditambah 1. Atau X-nya sama dengan min 1. Jadi ketemu ya nilai X-nya ada 2 ya. Yaitu berapa aja nilai X-nya? Tadi yang pertama itu adalah 3 dan min 1. Jadi itulah cara menyelesaikan suatu persamaan linear satu variabel nilai mutlak dengan definisi. Akan saya berikan contoh yang lain. Ini saya stop dulu. Oke, saya akan berikan contoh yang lain masih sama persamaan nilai mutlak ya. Jadi pakai definisi dulu. Jadi misalkan contohnya saya punya mutlak X ditambah 3 sama dengan 6 gitu ya. Nah, di sini ada 2 definisi yaitu definisi positif dan definisi negatif. Definisi positif berarti yang belakang ini tetap positif, kalau negatif diganti negatif. Jadinya nanti kalau positif berarti X plus 3 sama dengan 6. Berarti X, nah 3-nya pindah ke sini nih. Karena plus dia pindah jadi min, berarti 6 min 3. Berarti X sama dengan 3. Kalau definisi negatif berarti X plus 3 sama dengan, nah 6-nya diganti negatif, jadi min 6. Dari X, 3-nya pindah jadi min 6 min 3. Atau ketemunya adalah min 9. Berarti X-nya ketemunya 2 ya, yaitu 3 dan min 9. Gitu ya. Nah, itu untuk contoh yang lain. Nah, misalkan nanti kalau bentuk soal yang lain, contoh yang lain. Jadi misalkan saya pakai ganti warna aja. Nah, misalkan di sini. Misalkan contohnya itu adalah 2x min 1 sama dengan 3. Jadi mutlak 2x min 1 sama dengan 3. Sama, ini nanti dua definisi positif sama definisi negatif. Yang positif dulu, berarti nanti otomatis jadinya 2x min 1 sama dengan 3. Tetap ya, tetap positif.
Kalau yang negatif berarti 2x min 1 sama dengan min 3. Nah, ini kita pindah dulu nih. Nah, di sini kalau kalian mau pindah-pindah atau mau menyederhanakan biar x-nya ketemu sendirian, maka yang kalian pindah itu yang operasinya penjumlahan atau pengurangan dulu. Berarti yang ini dulu ya, yang sini dulu. Jadi jadinya 2x min 1 pindah ke sana itu jadinya 3 ditambah 1 atau 2x sama dengan 4. Berarti x sama dengan, nah ini kan perkalian 2 kali x nih. Nah, maka kalau 2-nya pindah ke sana, nah, atau gampangnya gini aja, misalkan kalian boleh menggunakan konsep ini nih, gampangnya gini. Jadi kalian nanti 2x sama dengan 4, kita pengen x-nya ini sendirian atau nggak ada yang nempel. Berarti kita harus menghilangkan 2 dengan cara membagi 2 semua. Ruasnya dibagi 2 semua, kedua ruas. Berarti yang 2x ini dibagi 2 ya. Yang sini juga dibagi 2. Ini habis ya. Ini juga habis. Ini tinggal 2. Berarti x-nya ketemunya adalah 2. Gitu gampangnya. Kalau saya konsepnya seperti ini. Jadi kalau 2x sama dengan 4, 2-nya ini pindah ke sana jadi bagi. Jadi di bawahnya 4. Nanti 4 per 2 sama. Coba kita praktekkan di sini. Jadi 2x min 1 sama dengan min 3. Berarti nanti di sini 2x sama dengan min 1-nya pindah ke sana. Jadi min 3 ditambah 1. Jadi plus ya kalau pindah berubah tandanya. Berarti nanti 2x sama dengan min 2. Kita pakai konsep saya tadi aja. Berarti x di sini, 2-nya ini kan perkalian. Kalau pindah jadi bagi. Jadi nanti dia di bawah. Nah, dibagi 2. Jadi ketemunya adalah x min 1. Jadi jawabannya adalah 2 dan min 1. Itu ya. Jadi itu adalah persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Ini bentuknya masih sederhana. Nanti ada juga yang bentuknya itu udah mulai kompleks. Itu. Oke, kita akan coba selesaikan bentuk persamaan linear satu variabel yang muat nilai mutlak, tapi bentuknya yang lain, agak sedikit berbeda ya. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Ini contoh. Jadi misalkan 2 dikali mutlak x min 1 ya, sama dengan 4. Di sini kalian tidak bisa langsung mendefinisikan seperti yang tadi, dijadikan positif dan negatif. Kenapa? Karena masih ada yang menempel di mutlaksnya. Jadi syaratnya kalian mendefinisikan itu, ya syaratnya itu yang nempel di tanda mutlaksnya ini, yang nempel di tanda mutlaks itu harus dihilangkan dulu. Jadi misalkan ada A mutlaks X sama dengan C, maka A-nya ini harus dihilangkan dulu. Caranya gimana? Ya caranya bisa dipindah, bisa juga dibagi. Contohnya misalkan kita selesaikan dengan yang ini dulu. Kita akan selesaikan di bawah sini ya. Jadi nanti 2 mutlaks X min 1 sama dengan 4, 2-nya ini biar hilang gimana? Dibagi semuanya dengan 2. Jadi semua ruas. Jadi nanti yang di sini 2 mutlaks X min 1 sama dengan 4, yang sini bagi 2, yang sini juga dibagi 2. Ini habis ya, karena perkalian ya, maksudnya 2 kali mutlak X min 1 tuh dikalikan gitu ya. Berarti nanti ketemunya di sini adalah mutlaks X min 1 sama dengan berapa? 2. Nah, barulah ini nanti yang akan kalian definisikan. Kita selesaikan di sini nih. Oke. Berarti nanti di sini jadinya X min 1. Oke, tak ulang. X min 1 sama dengan 2, ada dua definisi, positif dan negatif. Yang positif berarti X min 1 sama dengan 2 ya, karena positif. Berarti X sama dengan 3. Kalau yang negatif berarti X min 1 sama dengan min 2. Tinggal diganti negatif ini. Nah, berarti X sama dengan min 2 ditambah 1. Min 1-nya pindah ke sana ya, jadi positif. Berarti X sama dengan min 1. Gitu ya. Ini tadi sama, ini min 1-nya pindah ke sini jadi positif. Nah, ini pindah ke sini nih. Gitu ya. Jadi tak ulang nih yang ini ya. X min 1 sama dengan 2. Min 1 pindah ke sini jadi plus. Berarti X sama dengan 2 plus 1. Atau X sama dengan 3. Jadi ketemunya adalah min 1 dan 3. Jadi kalau kalian mau mendefinisikan persamaan nilai satu variabel yang muat nilai mutlak, maka yang menempel di nilai mutlak harus dihilangkan. Oke, contoh yang lain. Ini saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu. Jadi gitu ya, sebenarnya kalian cuma cukup sering-sering latihan aja sih, cukup tahu konsepnya sekali, habis itu kalian selesaikan dengan latihan terus, kalian akan terbiasa. Jadi contoh soal yang lain nih, contoh soal yang lain, coba pakai pena yang hitam aja. Oke. Contoh soal yang lain, misalkan ada soal bentuknya seperti ini, 2x min 1 ditambah 7
ya, sama dengan 3. Jadi 2 ditambah, oh jangan 3, tapi di sini nanti gini aja. Katakanlah, maaf, salah. Oke, jadi akan saya berikan model soal yang lainnya ya. Jadi pokoknya konsepnya sama kayak yang tadi. Jadi hilangkan dulu semua yang menempel tanda mutlak. Jadi contoh selanjutnya, misalkan saya punya 2 mutlak X min 1 min 3 sama dengan katakanlah 3 gitu ya. Jadi bentuknya beda ya yang tadi ya. Kalau tadi cuma ada angka yang depannya, kalau ini ada. Nah, di sini maka kalian harus menghilangkan dulu apa yang menempel di tanda mutlaknya biar bisa didefinisikan. Yang menempel ada 1, 2 nih. Dari sini ada ini ya. Yang perlu dihilangkan pertama yang mana? Seperti yang tadi ya, dalam persamaan yang perlu dipindah, yang bisa dipindah-pindah dulu itu yang tandanya plus atau min dulu, yang operasi plus atau min dulu. Berarti kita pindahkan dulu yang ini. Jadinya nanti 2 mutlak X min 1, min 3 ini pindah ke sini nih. Jadi sama dengan 3, min 3 pindah ke sana jadi berapa nih? Min 3 pindah ke sana jadi plus 3. Berarti ini sama dengan 6. Berarti 2 mutlak X min 1 sama dengan 6. Nah, barulah kita ngilangin 2 yang ini dengan cara dibagi 2 semuanya. Yang sini jadinya 2X min 1 sama dengan 6. Yang sini dibagi 2, yang sini juga dibagi, maaf. Berarti yang sini dibagi 2, yang sini juga dibagi 2. Ini coret, berarti ini ketemunya adalah X min 1 sama dengan 3. Ini ya, gitu ya. Nah, kita selesaikan di samping sini. Berarti tinggal X min 1 sama dengan 3. Ada 2 definisi, yang pertama positif dan yang negatif. Yang positif berarti jadinya X min 1 sama dengan 3. Nah, min 1-nya ini pindah ke sini. Dari negatif jadi positif. Jadi 3 plus 1 berarti X sama dengan 4. Yang ini negatif nih. Berarti tinggal X min 1 sama dengan min 3. Berarti X sama dengan min 1-nya pindah ke sini jadi min 3 ditambah 1. Atau X sama dengan min 2. Berarti ketemunya ada 2 ya X-nya. Yaitu 4 dan min 2. Gitu ya. Nah, ini untuk bentuk yang lain. Oke, mungkin video kali ini dicukupkan sampai sekian dulu. Nanti akan saya berikan lagi bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel nilai mutlak menggunakan kuadrat kedua ruas. Karena ada beberapa persamaan linear satu variabel yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya definisi. Karena memerlukan, ya nantilah kita akan bahas. Oke, sekian dari saya. Oke, jadi itu tadi ya yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Jadi video yang pertama ini kita udah dapat definisi nilai mutlak, lalu persamaan nilai mutlak menggunakan definisi dengan tadi ya, yang beberapa soal yang berbeda. Besok akan kita lanjutkan lagi dengan menggunakan metode kuadrat kedua ruas. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya kalau misalkan bermanfaat untuk kalian, bisa di-share ke teman untuk mempermudah proses pembelajaran online. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.